Kita baca lagi, urudul imdad bihasabil isti'dad. Urudul imdad artinya datangnya pemberian dari Allah, datangnya pahala, datangnya karunia, datangnya penghargaan. Niku makna imdad. Pemberian Allah Ta'ala yang berupa pahala, berupa makom, berupa kedudukan. Kalau sudah kita mengkaji hikam, itu dunia gak masuk. Jadi jangan diartikan imdad itu duwe akeh, mboten. Jadi itu pembahasan yang terpisah. Hikam itu membahas akhirat saja, enggak membahas dunia sama sekali. Nggih, pun nggih. Urudul imdad, datangnya suatu pemberian bihasabil isti'dad, tergantung adanya suatu persiapan. Persiapan jenengan iku nek badhe sowan tenggene raja, kira-kira persiapan Anda itu apa? Nih, hari ini saya mau melaporkan sesuatu ke bupati semisal. Persiapan panjenengan iki lho, Pak, untuk datang ke kantor bupati itu apa? Nah, persiapan ini itu yang menentukan hasil. Nah, ini contoh saja, lebih mudah yang ada. Di atasnya lagi, Anda mau sowan ketemu dengan gubernur. Apakah persiapannya sama seperti persiapan ingin ketemu dengan bupati? Jawabannya tidak, sebab hasilnya pasti beda. Naik lagi ke atas, mau ketemu dengan Bapak Presiden. Persiapannya lebih matang, lebih disiapkan. Tidak geradak, bahasanya itu tidak geradak, enggak. Ada trik-trik tersendiri, ada teori-teori sendiri, ada persiapan-persiapan sendiri. Begitu pula saat jenengan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan solate isyraq nanti 2 rakaat. Fulan solate isyraq nanti 2 rakaat. Hasilnya beda, tergantung adanya persiapan yang matang. Walaupun tempat yang digunakan ibadah sama, masjid, dan nama sholatnya juga sama, sholat isyraq. Bacaan yang dibaca sama, Fatihah. Rukun-rukunnya sama, tapi hasilnya beda. Ini sekedar contoh. Makanya orang boten saged ibadah geradakan itu ndak bisa. Gini apa betul? Jenengan mawon nek kadang-kadang lagi nyantai, hari Minggu boten wonten pekerjaan, daripada nganggur, mancing rek tenggane pundi niku? Binti Maimun. Teko apa? Oh, Masya Allah, sambil menikmati suasana, napa bawa pancing. Ayo
dipersiapkan sing mateng, pancinge didelok, golek sing apik, umpane ya sing sae. Nggih napa mboten? Iya. Jangan sampai tersia-sia. Budal mulai ora nggawa apa-apa, iki jenenge tersia-sia alias muspro. Lah, orang ketika beribadah nggih ngoten. Ketoke jamaah tapi ra entuk apa-apa. Kenapa? Kan yo hadir masjid, nggih masuk masjid, tapi persiapannya nggak ada. Jasa tok melaku, endi rohe? Jasa tok melaku mana niate? Jasa tok sing melaku mana tujuane? Jasa tok sing melaku krenteke iki ape ning ndi? Itu penentu daripada hasil. Hanya selalu kita diingatkan innamal a'malu binniyat. Niat. Innamal a'mal binniyat. Niat nek oga ana niat oga ngamal. Monggo diunjuk. Niat ngombe kopi napa? Bolak-balik minum kopi hari Ahad, niate apa? Nyenengke sing gawe kopi ya ngoten. Nggih. Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggih? Pun. Innamal a'mal binniyat. Sanjange Kanjeng Nabi ngamal itu niat sing penting. Nek mboten wonten niat mboten ngamal titik. Segede apapun amaliyah seseorang, sepanjang apapun masa yang digunakan untuk beramal, sing penting persiapannya harus mateng. Napa di antara persiapan sing paling inti inggih menika natani yat innamal a'malu binniyat. Nek niate niku apik, berarti persiapannya apik. Allah tidak memandang amal kita. Yang dipandang iku isine ngamal iku lho gawe apa, ngoten lho. Sering kita contohkan, jenengan ngaji niki golek apa? Golek apa? Golek jahe. Golek jahe. Jenengan budal tiap minggu ngeten niki lho teng Masjid ABR. Madosi napa? Madosi napa? Kok ora dijawab toh? Madosi napa? Madosi piringan. Napa kotaan? Niki persiapan. Jangan kok geradak ngoten. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allah memanggil berangkat dari rumah. Persiapannya apa? Yakni niatin jenengan teng mesin itu goleki sapa dan untuk apa. Nah, ini sekedar contoh dan permisalan. Maka kita kembalikan lagi urudul imdad bihasabil isti'dad. Hasil dari anugerah setelah kita ngamal itu tergantung dari permulaan kita mengadakan persiapan. Nek niate dijogo siji melulu ngelampai perintah Gusti jenengan kan pun dawuh khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jenengan perintah kula ken ngias-ngiasi diri kula ketika kula datang ke masjid, menghias-hias diri saya dengan pakaian yang bagus, dengan tubuh yang bersih. Niki perintah panjenengan. Terus Kanjeng Nabi nggih perintah dateng kula. Napa niku perintahe sholatul jamaah. Sholat jamaah luwe afdol daripada sholat sendirian. Niki persiapan Gusti, niki maksud kula, niki tujuan kula. Mboten kok geradak ngoten mboten. Niki pertama. Namanya krek. Datang zuhur, pasang niat.
Sebab niat niki adalah penentu. Nek niat boten wonten, tujuan boten wonten, persiapan ngeten niki boten wonten, walaupun orang sholat sampai bathuke gosong, ora entuk opo-opo sebab statusnya bukan sholat. Lah napa? Gerakan lutut, gerakan kaki tok. Muspro. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham nggih? Lah wong ape ketemu ambek atasane, Masya Allah, nek nyiapake no klambine disiapake sing apik, digerus. Berusaha jangan sampai nanti kata-kataku menyinggung perasaannya. Harus betul-betul melampaui ditoto, duduke ditata iku ambek atasane makhluk saja. Seperti itu kok persiapannya, apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faham nggih? Niki makna hikam urudul imdad bihasabil isti'dad. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo diunjuk macam-macam, Masya Allah, ngono luar biasa. Iki sing urung metu apa wae. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan yang infak dan sedekah dilancarkan oleh Allah rezekinya, diberikan kelancaran dalam urusan dan usahanya, dan mudah-mudahan diberkahi rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam kondisi taat untuk kita semuanya, umumnya dan khususnya para donatur rumah Allah, khususnya untuk majelis Ahad pagi ini, mudah-mudahan mendapatkan naungan pintu rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kelak nanti meninggal dalam kondisi husnul khatimah bisirril Fatihah. Kanjeng Nabi niku para rawuh niku ibadahe paling sae. Semisal sholat, Kanjeng Nabi niku diketahui oleh para sahabat sholatnya niku paling apik, sholatnya niku paling rapi, sholatnya niku paling sae. Lah, api dan rapinya sholat itu ada persiapan batin, nggih menika nata niat, mboten ketinggal. Sing saged ndelok namung Allah Subhanahu. Niki urusane kawula kalian pangeran. Lah ada persiapan itu yang bersifat zahir. Sing kula sampaiake ayate khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Tolong dibedakan dong, ini pakaian, maaf sekedar mengingatkan mawon. Ini pakaian untuk sholat, ini pakaian untuk kerja, ini pakaian untuk ke sawah, ini pakaian untuk mancing. Ngoten maksudnya? Jangan digeradak podo, yo mboten podo. Hasilnya niku mboten podo. Dari segi pakaian tok niki lho. Mangken teng kene persiapan salat teng buku fikih. Di antara sunnah salat akian. Oh, ayo jenengan nggade akik ora? Ayo cek riyen, nggade akik ora? Termasuk sunnah salat akian. Ayo sing durung tuku akik. Ganteng lho, ganteng. Kenapa? Sunnah. Ayo sing dodolan akik cek seneng. Promosi. Lho nggih lho, kula padosi piyambak kok. Termasuk sunnah di dalam salat niku salat damel akik.
Lah nek sing arroji ki ora ono. Ora tak goleki sampai sekarang ora ono arroji. Ya cuma gawe kapan gawe gaya. Kapan selesai majelis kapan ngoten mawon mboten wonten iki. Sing jelas niki. Oke. Lho niku di antara hal yang sepele tapi termasuk persiapan. Maaf lho nggih. Lho, niki termasuk sunnah. Nah, napa niki, Pak? Selendang. Rida. Niki kita pakai bukan sekedar pakai ngoten mawon. Niki persiapan. Paham? Mau promosi mana? Napa promosi niki? Oh, rida. Sing dodolan rida cek seneng. Paham nggih? Loh, itu semuanya masuk khudzu zinatakum. Kowe iku nek ning gone masjid sing apik persiapane. Beli baju ya sing apik sisan sing regane setengah eman ngoten lho. Wapi madhep pangeran kok camping ora karo-karuan. Lho jangan. Sing ganteng tuku baju sing sisan apik, tuku sarung sing sisan apik sing mereke B. Wah, apal kabeh. Saiki nek akeh ana BHS, ana PKS, ana BB macam-macam. Loh. Tujuannya ini tujuan yang membuat berharganya pakaian dan sarung dan berharganya suatu akeh tergantung tujuan. Ndak pakaianmu kok apik-apik ning ndi? Sarungmu kok apik-apik ning ndi? Kopiahmu apik kok ning ndi apik ning ndi? Aku apik sowan ngadep pangeran. Sae seperti ini. Trik dan teori menunjukkan indahnya orang muslim, bukan kok compang-camping. Paham nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih. Rasul nek badhe medal griya ngoten niku ngilo nggih. Napa ngilo niku? Berkaca. Nggih, sisiran dulu. Islam niku indah. Islam itu selalu siap kelihatan indah niku Islam. Berkaca dulu. Bahkan termasuk daripada keindahan Rasul kemana-mana nggawa kaca ngilu. Jenengan nggawa napa? Bawa sisir, bawa HP, bawa siwak. Nah ini termasuk perlengkapan sebelum kita sholat. Bahkan kitab sejarah itu mengatakan di antara bentuk pengabdian para sahabat itu ada sahabat tugasnya cuma nggawake siwak Nabi. Mantun siwakan pun dia Rasul digawake. Naminipun Abdullah bin Mas'ud. Ada sebagian sahabat niku sing khidmate mbetake sandale Rasul. Di Rasul niku nek wayah acara-acara napa niku mlebet teng acara sandale dimasukkan teng kene lengene yang satu teng lengene. Nanti Rasulullah niku kondur ditatakake. Niki semuanya mengajarkan keindahan daripada Islam. Sebelum kita hendak gerak untuk beribadah harus ada persiapan yang batin, juga ada persiapan yang zahir. Shaf. Qad qamatis shalah. Imam jangan takbir, cek dulu. Arah kanan rapi apa belum? Arah kiri rapi belum? Pak mohon maaf Pak, agak ke sini Pak. Pak mohon maaf agak ke sini. Jangan takbir dulu. Taswiyatus sufuf min iqamatis shalah. Merapikan shaf termasuk kesempurnaan salat. Yakni nek ana jamaah kok shafe renggang-renggang iku salate ora sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Okay. Nah, maka dari ini monggo kita memperindah diri saat kita datang ke rumah Allah. Jenengan nggadahi mobil sing apik, pilih sing paling apik gone masjid. Sing paling apik gone masjid. Tujuannya khudzu zinatakum, ngetok-ngetokke nikmat.
Gusti niki lho nikmat saking panjenengan kula syukuri. Nggih, paham nggih? Sekedar contoh mawon nggih. Paham nggih? Pun. Ini artinya hikam urudul imdad bihasabil isti'dad. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita persiapan dan perlengkapan, baik perlengkapan yang batin atau perlengkapan yang zahir, terkhusus saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangke nek jenengan sudah mengkondisikan hal semacam ini, gak usah akeh oleh muzikir. Tapi persiapannya sing akeh. Subhanallah, selesai pun. Sampun, wes sadaqallahul azim. Tapi tasbih sekali ngungkuli miliaran tasbih. Lha iku piye carane? Dohane serong rakaat ae, sebetulnya sakake. Tapi rong rakaat iki ngluwahi sak donya wong rakaat. Piye carane? Ngaji, ngaji kudu terus, gak oleh pisan tok. Gak masuk contoh ngaji pisan tok ini bukan masuk. Paham? Tenggene hadis Rasul disampaikan rakaatani min qalbin zahid afdalu indallah min ibadatil muta'abbidin. Rakaatani rong rakaat tok, 2 rakaat saja. Rakaatani 2 rakaat saja. Tapi yang mengerjakan adalah min qalbi zahid, dari orang yang hatinya gak ada dunia, zuhud kalian dunyo, belas nggak melirik dengan dunia, hatinya nggak ada terbentuk dengan urusan dunia. 2 rakaat tok. Niki hadis afdal luweh utama min ibadatil muta'abbidin, dari ibadah wong sak donya. Sak donya iku sak Gresik berapa jumlahnya, Pak? Kuwabeh salat. Ditambahi sak Indonesia salat, ditambahi sak donya kuwabeh salat. 2 rakaat, 2 rakaat. Itu masih kalah dengan 2 rakaat. Tapi persiapannya dari hati yang tidak mengenal dengan dunia, alias hati ingkang zuhud. Itu sekedar sebagian daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, mari kita menata kembali khususnya di bidang sholat. Buka kitab fikih, bismillah. Sunanus sholat, sunnah sholat. Padosi engko lak apik sholat panjenengan. Sunnah ketika berdiri sebelum mau takbir, apa saja ya perlengkapannya supaya sholat jenengan ini bermartabat. Mboten kok sekedar takbir mawon. Oh sunahe ngeten. Mboten kula terangake sampai zuhur mengke. Ngeten. Pun sunnah ketika berdiri hendak takbir. Nah, ketika takbir niki lho, jari-jarinya piye posisine? 1, 2, mboten saya kula terangake nggih. 1, 2, kula mingi-mingi mawon nggih. 1, 2, 3 sampai 10. Pun sendakepe iki piye? Ning ndi panggone? Sing kanan ning dhuwure sing kiri napa sing kiri dhuwure sing kanan? Ora kok anggere sendakep koyo kanyeben ngene ndel. Persiapan sampai salam dikutip oleh sebagian ulama 1000 sunnah. Pinten Pak? 1000 sunnah. Nah, jenengan sudah dapat berapa sunnah nih? Monggo, mumpung ning donya jenengan saged nyembah pangeran berupa salat, wis pernah mengadakan persiapan komplit ketika salat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya di kota Mesir zaman dahulu itu kalau ada pemilihan imam, niku dites dulu Pak, dites dulu.
Kaya wong sekolah ngoten niku dites dulu. Ayo sapa sing dadi imam, daftar saya, silakan. Ujian dulu. Daftar kathah. Niki sanjange guru kula. Daftar kathah. Oke. Kasih kertas, kasih pulpen. Yang paling banyak menguraikan sunnah dia yang paling pantas jadi imam. Pun mulai ada yang 100, ada lagi di atasnya yang 300, ada yang 500, sampai tek terakhir ada yang 1000 sunnah. Lulus sampean dadi imam. Paham nggih? Nah, itu persiapan. Makanya kula berusaha kalih lalari pondok niku sing dadi imam diperhatikan fikihnya. Amanah dadi imam, ora kok angger takbir. Yang penting suarane apik ngoten, mboten niku. Nggih, suarane apik penting, yang penting gerakan-gerakan di dalam salat. Pun hurudul imdad bihasabil istidad. 10 menit malih mengki kita buka pertanyaan. Lanjutannya, wa syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Syurukul anwar, padange ati. Napa? Padange ati. Syurukul anwar, mencorongi ati, cahaya yang ada dalam hati. Itu tergantung jernihnya hati. Nggih. Jenengan nggadahi lampu. Oh nggih, lampu. Yo napa carane lampu iki terang? Jenengan nggih kedah merhatiake ruangane. Jangan dibikin gelap, ya ora percuma ruangane. Bikin kaca supaya kelihatan cerah. Lah cahaya sing badhe dilebetake oleh Allah dateng tiyang mukmin mencorong lan mboten niku tergantung ati. Lene atine mbulak, atine niku gelap karena dengkine ora mari-mari, hasute ndak mari-mari, takabure tambah dadi, ya ora mungkin cahaya itu diberikan oleh Allah kepada itu hati. Yo nggak bisa. Allah ini Tuhan je. Pasti Allah Ta'ala akan memilah dan memilih mana hati yang bersih, mana hati yang jernih, yang siap aku kasih rahasia berupa cahaya yang akan menuntun orang itu sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Makanya kita hidup di dunia, Allah Ta'ala berikan lambang sebagai pengingat. Ono matahari ketok padang nyenengke, malam hari ono rembulan, ketika pas bulan purnama padang nyenengke. Ada ruangan masjid seperti ini banyak lampunya nyenengke. Jenengan langsung kontak tenggane hati, opo iso yo atiku duwe cahaya koyo cahaya srengenge. Nopo mbulak tiap saat karena penyakit hati, kotornya hati, nggih, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih? Jadi lanjutan hikmah yang ke 113 ini yang terakhir mengupas Imam Ibn Athaillah Sekendari untuk kembali lagi memperhatikan tempat pandangan Allah, yaitu hati. Tempat pandangan Allah niku letake wonten tenggene ati. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzur, tidak pernah melihat, ila ajsadikum, kepada jasad kita, wala suwarikum, atau bentuk kita, walakin yanzur ila qulubikum, yang dilihat adalah hati kita. Nek atine niku resik ketika beramal, ikhlase ditata, niate ditata. Nggih. Walaupun ibadah itu singkat 2 rakaat, entuk pandangan pangeran berubah dapat hasil.
Setelah sholat tambah apik lisane, tambah apik mripate, tambah apik haliyae. Niku maksudnya. Lah tapi iki rakaat demi rakaat 100.000 tapi hati ini dengkine ambek wong muslim yo gede, yo percuma nganggur niku. Entuk itu mak dengkule lara tok niku. Nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menaruh cahaya, artinya perubahan dalam diri manusia seusai daripada ibadah. Perubahan ini tergantung daripada jernihnya suatu hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hati yang bersih dan jernih. Amin ya rabbal alamin. Sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah yang menjadi jembatan untuk syaitan bisa menggoda manusia itu melalui akhlak-akhlak yang buruk. Hati-hati, saya hanya mengingatkan itu bukan urusan saya. Sebentar lagi pencalonan presiden. Hikame dinggo ndah, hikame dinggo. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pun ngoten mawon nggih. Pun berapa tahun kita ngaji hikam, Pak? Jangan sampai luntur bekakas perkara yang depan ini. Jaga hati, jaga lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar ada trik dan teorinya. Nggih. Segala urusan apapun yang kita inginkan diatur oleh syariat dan agama. Yang jelas membenci orang itu bukan syariat agama. Ini kaidah. Ora ono Rasul datang nggo syariat, "Kowe benci ambek fulan." Mboten pernah saya temukan dalam hadis. Hadis tentang anjuran membenci, tunjukkan kalau ada. Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, tunjukkan satu hadis Rasul menganjurkan untuk membenci orang. Membenci amaliyahnya, membenci perbuatannya, membenci perilakunya, iya, tanpa sedikit menyinggung zatnya, karena zatnya yang menciptakan Allah. Bahkan orang kafir sendiri, orang musyrik sendiri, itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu. Kita benci kekufurannya, bukan zatnya orang kafir. Kita benci kemusyrikannya orang musyrik, bukan zatnya orang musyrik, karena semuanya yang menciptakan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. You understand? Yes. Dijaga hikamnya, jangan sampai rontok perkara masalah pencalonan. Buka terus hikam dari awal sampai akhir, digerayangi muhasabah awak dhewe, Pak. Sejauh mana perkembangan iman? Sebentar lagi dibopong ambek wong alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kemana kita ini? Persiapan untuk ke akhirat, kata Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar jaddidis safinah, hei Abu Dzar, tolong perhatikan peraumu. Fa innal bahra amik, sebab lautan itu dalamnya luar biasa. Wa khudhiz zada kamilan, ambil bekal yang banyak. Fa innas safara ba'id, karena bepergianmu akan jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban kamu, coba banyak beban ngurusi orang. Fa innal aqabata ka'ud, di depan kamu ada penghisapan. Satu, kamu laknat, kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Satu orang kamu benci akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa akhlisil amal, nek ngamal sing ikhlas. Fa innal basir nakid, karena Allah maha melihat. Ini tok jenengan openi hadis meningkat jenengan. Boleh ngurusi ngoten niku boleh, tapi sekedarnya saja, ndelok berita selesai. Ora kok jam-jaman rong jaman, mboten. Ada Quran, pegang Al-Quran. Gusti kula pengin pemimpin sing soleh. Kemungkinan ketidakadanya pemimpin soleh karena ini orang maksiatin dadi akhlaknya kurang dibenahi. Kemungkinan juga
Monggo tawasul kono kakekno tahajud supaya pendapat pemimpin sing sae. Ono nangis sing akeh di atas sajadah akhir malam, siapa tahu nanti dapat pemimpinnya. Itu triknya Imam Ibnu Athaillah Sekendari. Mboten kok nyelatu orang, mencaci orang, membenci orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Wah, koyok pilkada wae. Paham nggih? Nah, suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah membawa sahabat Abu Dzar, dibawa digandeng. Kata Rasulullah, Abu Dzar, akhirat iku loro lho ya. Baina aidina aqabatan kaud. Di depan kita ada gunung yang tinggi sekali, jalannya rumit. Ini cara pandang pikirnya Rasulullah tentang akhirat. Rasul sudah tahu hisab itu 50 pos, per pos itu 5.000 tahun. Per pos itu hitungannya dihisab, duduke orang itu 5.000 tahun. Terus kata Rasulullah, wala yas'adu ilaiha illal mukhiffun, yang bisa naik ke atas wong sing ringan bebane. Sing ora ndek beban ambek wong iku ringan iso naik ke atas, tapi nek gawanane iku bek, hasud siji, hasud loro, hasud telu, dengki yo kabotan, ngelumping akhirnya. Terus salah satu orang datang, ya Rasulullah, kula niki termasuk yang sing ringan apa yang sing berat? Maksudnya nek ringan saged naik cepet, nek berat nggih klesat-klesot. Dijawab kali Rasul, hari ini punya makanan? Punya. Hari ini bisa kamu makan? Punya makanan sepiring? Punya. Hari esok? Punya. Esoknya lagi? Mboten gadai. Kata Rasul, nek kamu punya 3 hari makanan berturut-turut, itu termasuk orang yang berat. Jenengan gadai sampai-sampai untuk setahun, yang berapa sudah ada apa belum? Wah, itu tambah berat. Ini urusan makanan toh, bagaimana urusan hisab lisan yang kotor ini, Pak? Jaga, Pak. Jadikan HP ini HP yang bermartabat di hadapan Allah. HP, tapi HP ini jenengan bermartabat. Ora kok HP jerumusno wong ning rokok. HP bermartabat nggih, cek dari TV ngoten niku insyaallah martabat. Lihat tausiah-tausiah sing menyejukkan hati, mengingatkan akhirat, mengadakan muhasabah diri, niku HP martabat. Tapi ini HP diseni internet diseni saldo digawe untuk nonton sing isine tambah dengki, tambah benci, tambah dengki, tutup HP jenengan dol, ganti HP jadul luwih slamet jenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan melalui kitab hikam ini Allah memberikan kepada kita ma'unah, Allah memberikan kepada kita lisan yang terjaga, lisan yang bersih, yang suka memuji orang, yang suka menjunjung martabat orang. Karena hanya satu lisan ini kita menanti kalimat terakhir la ilaha illallah, tanda husnul khotimah. Jaga lisan demi setunggal kalimah niki, Pak. Jaga mulut kita demi kalimah tauhid. Kalimat tauhid ini kalimah indah, pintu surga keluare hanya melalui lisan. Boten pernah kedengaran melalui telinga atau melalui hidung, melalui lisan. Maka jernihkan lisan kita. Hindari pergaulan-pergaulan yang mengarah kepada penglaknatan atau penghinaan. Tutup lockdown, golek pergaulan sing sae. Nek mboten wonten, duduk ning omah kunci kamar wis luwih aman. Nggih. Nah, ini hidup di akhir zaman.
Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, dan mudah-mudahan Allah menjadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan kita istiqamah untuk beribadah kepada Allah dan istiqamah untuk mengharap ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kali diunjuk, masih ada